Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Tergantung teman-teman melihat video ini. Di sini kami dari kelompok 5 beranggotakan saya sendiri yaitu Lucky Mewinamisti Pratama, dan teman saya Sofia Christine, Dwi Ramadhani Tan Akma, Yohana Febrianti Malau, dan Neneng Sartika. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang peradaban Islam di dinasti lain di dunia Islam 1 dan 2. Untuk materi yang pertama akan dipresentasikan oleh Neneng Sartika. Kepada Neneng, dipersilahkan. Baiklah, saya akan membahas tentang peradaban Islam dinasti lain di dunia Islam 1. Yang pertama yaitu dinasti Idrisiyah. Dimulai pada masa tahun 789 sampai 926 Masehi. Idrisiyah atau Bani Idris adalah sebuah dinasti di Afrika yang berdiri selama hampir 2 abad. Dinasti ini didirikan oleh Idris bin Abdullah, seorang keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Terdapat 2 alasan penting yang melatar belakangi munculnya dinasti Idrisiyah ini, yang menjadikan dinasti ini kokoh dan kuat, yaitu adanya dukungan dari suku Barbar yang mengagungkan keturunan Ali. Dan alasan keduanya yaitu letak geografis dinasti ini jauh dari pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah yang berada di Baghdad. Pada masa pemerintahan Idrisiyah telah dibangun kota Fes yang dijadikan kota pusat perdagangan dan digunakan sebagai tempat suci terhormat Nabi. Dinasti Idrisiyah ini mengalami kemunduran dimulai masa pemerintahan Yahya, karena Yahya II tidak bisa mengendalikan pemerintahan dengan baik sehingga terjadi pembagian wilayah kekuasaan. Selanjutnya yaitu dinasti Aglabiyah. Dimulai tahun 800 sampai 909 Masehi. Dinasti Aglabiyah adalah dinasti kecil pada masa dinasti Abbasiyah yang berkuasa di Ifriqiya, sekarang Tunisia dan provinsi Tarabulus, Libya. Dimulai dari tahun 800 sampai 909. Para penguasa adalah keturunan Al-Arab atau Bani Taglib, seorang Khurasan yang menjadi perwira dalam dinasti Abbasiyah. Masa kejayaan dan hasil peradaban dari dinasti Aglabiyah ini dicapai pada masa pemerintahan Ziyadatullah I. Dinasti Aglabiyah yang berkuasa selama lebih dari 100 tahun, yang dicapainya yaitu berhasil memadamkan gejolak yang muncul dari Harijiyah Barbar. Yang kedua yaitu Ziyadatullah I membangun Masjid Kairawan yang kemudian disempurnakan oleh Ibrahim I. Berikutnya yaitu pembangunan jalan-jalan, pos-pos, armada angkutan, dan irigasi pertanian, khususnya di Tunisia Selatan yang tanahnya kurang subur. Selanjutnya yaitu ibu kota dinasti Aglabiyah, Kairawan merupakan pusat penting munculnya mazhab Maliki, tempat berkumpulnya ulama-ulama terkemuka. Masa kehancuran pada abad 9 merupakan awal kemunduran dinasti Aglabiyah. Posisi dinasti Aglabiyah di Ifriqiya menjadi merosot disebabkan karena ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu pimpinan terakhir yaitu Ziyadatullah II tenggelam dalam kemewahan atau berfoya-foya. Kedua yaitu perintis dinasti Fatimiyah, Mahdi Ubaidillah mempunyai pengaruh yang cukup besar di Barbar, yang akhirnya menimbulkan pemberontakan militer. Next. Kemudian selanjutnya yaitu dinasti Samaniyah. Dinasti Samaniyah ini didirikan oleh Ahmad bin Asad bin Saman Hudad, keturunan seorang bangsawan Bal atau Afghanistan Utara. Puncak kejayaannya itu pada masa pemerintahan Ismail bin
Ahmad atau Ismail I. Dinasti Samaniyah berakhir setelah Ismail terbunuh pada tahun 395 Hijriah atau 1500 Masehi. Puncak kejayaan pada masa pemerintahan Ismail bin Ahmad, penguasa ketiga dinasti ini. Kemudian Ismail II Al-Muntasir, khalifah terakhir Samaniyah, tidak dapat mempertahankan wilayahnya dari serangan dinasti Korohan, tapi dapat mempertahankan wilayahnya dari serangan dinasti Ghaznawi. Dinasti Samaniyah berakhir setelah Ismail terbunuh pada tahun 1500 Masehi. Peninggalan dinasti Samaniyah ini berupa mausoleum Muhammad bin Ismail al-Bukhari, seorang ilmuwan Muslim. Itulah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Neneng. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan atau dipresentasikan oleh Yohana. Kepada Yohana, dipersilakan. Selanjutnya ada dinasti Safaria yang dimulai pada 867 sampai 1495 Masehi. Dinasti ini merupakan dinasti Islam yang paling lama berkuasa di dunia. Wilayah kekuasaan dinasti Safaria meliputi kawasan Sijistan, Iran. Pendiri dinasti Safaria adalah seorang pemimpin kelompok Karawij di provinsi Sistan, Iran, yaitu Yakub bin Lais as-Safar. Pada masa pemerintahan Ammar bin Lais, wilayah kekuasaannya semakin melebar hingga ke Afghanistan Timur. Dinasti Safaria mulai melemah karena adanya pemberontakan dan kekacauan dalam pemerintahan. Akhirnya, dinasti Safaria diambil alih oleh dinasti Ghaznawi setelah Khalaf seorang penguasa terakhirnya meninggal dunia. Selanjutnya akan dikembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Sofia. Kepada Sofia, dipersilahkan. Selanjutnya adalah dinasti Tulun. Dinasti Tulun didirikan oleh Ahmad ibn Tulun yang berasal dari Turki. Dinasti Tulunia berkuasa pada tahun 250 hingga tahun 462 Hijriah atau 868 hingga tahun 905 Masehi di Mesir. Adapun raja-raja yang pernah berkuasa di dinasti Tulun yaitu pertama Ahmad ibn Tulun, memerintah dari tahun 254 hingga tahun 270 Hijriah atau 868 hingga tahun 884 Masehi. Yang kedua adalah Al-Qumarawai tahun 270 hingga tahun 264 hingga tahun 896 Masehi. Yang ketiga adalah Abu al-Sakir ibn Qumarawai tahun 282 hingga tahun 283 Hijriah atau 896 Masehi. Yang keempat adalah Harun ibn Qumarawai tahun 283 hingga tahun 292 Hijriah atau dari 896 hingga tahun 905 Masehi. Dan yang terakhir adalah Syaiban ibn Ahmad ibn Tulun, memerintah tahun 292 Hijriah hingga tahun 905 Masehi. Khalifah yang mengalami masa kejayaan yaitu pada masa Ahmad ibn Tulun dan Al-Qumarawai. Pada masa pemerintahan Ahmad ibn Tulun membangun kekuasaannya dengan membentuk organisasi militer yang ketat, baik dari segi pasukan perang maupun angkatan lautnya. Kekuatan pasukan 100.000 orang dan 100 kapal. Di mana pasukan itu terdiri dari prajurit berkebangsaan Turki dan budak-budak negro. Sedangkan angkatan laut beliau membangun sebuah pangkalan di Akka atau Acre. Ibn Tulun tidak hanya melakukan pembangunan di bidang militer saja, tetapi beliau juga memperbaiki nilometer. Nilometer adalah sebuah alat pengukur pasang surut air di Pulau Raufa yang pertama kali dibangun tahun 103 Hijriah
atau 716 Masehi pada masa dinasti. Dengan diperbaikinya nilometer, maka hasil produksi pertanian rakyat Mesir menjadi meningkat. Ketika pemerintahan Al-Qumarawai, ada wilayah yang dihadiahkan sebagai imbalan atas pajak yang disetorkan ke pusat sebanyak 300.000 dinar. Wilayah tersebut adalah Mesir, Syria, dan Gunung Taurus serta wilayah Al-Zair kecuali Mosul. Adapun faktor penyebab hancurnya dinasti Tulun yang pertama itu adalah kematian meninggalnya Al-Qumarawai terjadi perebutan kekuasaan. Bahkan ada yang ingin mendirikan daerah otonomi lagi. Ketika Abu al-Asakir Ibn Qumarawai memimpin, terjadi perlawanan yang menyebabkan tahun, yaitu Harun Ibn Qumarawai. Kemudian keadaan pemerintah sudah sangat lemah, menjadikan wilayah Syam bisa dengan mudah direbut oleh pasukan Karamita. Selanjutnya, ketika pemerintahan Syaiban bin Ahmad bin Tulun, Khalifah Abbasiyah mengirim pasukan untuk menaklukkan Syria, lalu memasuki Mesir dan menundukkan Tulun. Akhirnya, kekuasaan itu diserahkan pada pasukan Abbasiyah yang menyerang Mesir pada 292 Hijriah atau 905 Masehi. Khalifah kelima hanya memimpin selama 12 berakhirlah kekuasaan dinasti Tulun. Adapun hasil dari dinasti Tulun itu adalah pertama ada Masjid Ibnu Tulun atau Masjid Al-Maidan. Yang kedua adalah Istana Qumarawai. Yang ketiga adalah Bimaristan atau Al-Maristan. Yang keempat adalah Masjid Al-Tanur. Selanjutnya adalah dinasti Hamdaniyah. Dinasti ini didirikan pertama kali di Mesopotamia Utara dengan Mosul sebagai ibu kotanya, yang mana dinasti ini berdiri dari tahun 929 hingga tahun 991. Dinasti ini didirikan oleh Hamdan ibn Hamdun, seorang amir dari suku Taklib. Pada masa dinasti Abbasiyah, di wilayah Taklib diutus seorang gubernur untuk memimpin wilayah tersebut. Dinasti Abbasiyah mempercayakan tugas itu pada Hamdan bin Hamdun, seorang ayah dari panglima dinasti Abbasiyah yang mempunyai banyak jasa, yaitu Al-Husain bin Hadun. Al-Husain berjuang dengan gigih saat terjadi peperangan dengan orang-orang Karamitah. Pada saat sudah menjadi seorang amir, Hamdan ibnu Hamdun mengajak kerjasama dengan kaum Khawarizm untuk menentang pemerintahan Abbasiyah. Usaha tersebut diketahui oleh pemerintahan dan segera diperangi oleh Abbasiyah. Namun karena jasa anaknya yang begitu besar, Hamdan bin Hamdun akhirnya dibebaskan. Setelah dibebaskan, Hamdan bin Hamdun mendirikan dinasti baru. Karena sudah mendapatkan banyak dukungan dari golongan Syiah kaum Rafidah dari kabilah Arab Taglib. Nama dinasti ini dinisbatkan kepada nama pendirinya. Selanjutnya itu adalah dinasti Fatimiyah. Wilayah kekuasaan dinasti Fatimiyah itu meliputi Afrika Utara, Mesir, dan Suriah. Pemerintah dari dinasti ini berdiri dari tahun 909 hingga tahun 1171 Masehi. Berdirinya dinasti Fatimiyah dilatar belakangi oleh melemahnya dinasti Abbasiyah. Ubaidillah Al-Mahdi mendirikan dinasti Fatimiyah yang lebih dari kekuasaan Abbasiyah. Adapun raja-raja yang pernah berkuasa yaitu adalah Abu Muhammad Abdullah atau Ubaidullah Al-Mahdi. Yang kedua ada Abu Al-Qasim Muhammad Ibn Amrullah Ibn Al-Mahdi Ubaidullah. Selanjutnya yaitu Abu Tahir Ismail Al-Mansur Billah
Lalu ada Abu Tamim Ma'ad al-Muis Nilah. Kemudian ada Abu Mansur Nizar al-Aziz Billah. Lalu ada Abu al-Mansur al-Hakim. Lalu ada Abu al-Hasan Ali al-Zahir dan Abu Tamim Mad al-Mustasir. Pada masa awal pemerintahan dinasti Fatimiyah, tugas utamanya yaitu mengambil kepercayaan umat Islam bahwa mereka adalah keturunan Fatimah, putri Rasulullah, dan istri dari Ali bin Abi Thalib. Abu Muhammad Abdullah berhasil memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke Maroko dan berhasil menaklukkan Syria, Malta, Sardinia, Kos Risa, Pulau Krik, dan pulau lainnya, serta berhasil mendirikan kota baru di pantai Tunisia yang diberi nama Al-Mahdi. Sepeninggalan Al-Mahdi, Al-Qaim naik tahta dan melakukan penyerangan di pantai selatan Prancis dan berhasil menaklukkan Guyana dan Calabria. Semasa Khalifah Al-Mansur berhasil menumpas pemberontakan Abu Yazid Makkad yang melakukan penjarahan pada masa Al-Qasim mengirimkan pasukan ke Mesir. Semasa Khalifah Al-Mu'izz, dinasti Fatimiyah memasuki era baru. Ia berhasil menyamai keberhasilan Rahmat III di Andalusia. Khalifah Mu'izz berhasil menaklukkan Maroko, Sisilia, dan Mesir dengan memasuki kota Kairo lama, dan berhasil menyingkirkan dinasti Ikhshidiyah. Kemudian Kairo resmi dijadikan sebagai pusat pemerintahan Fatimiyah. 3 tahun kemudian, Khalifah Mu'izz meninggal dan digantikan oleh Aziz yang terkenal paling pandai, pecinta ilmu, dan ambisius. Kekuasaan Fatimiyah mencapai kejayaannya. Untuk keilmiahnya, ia mendirikan Dar al-Hikmah Kairo. Setelah wafat, Hakim naik tahta pada usia 11 tahun dan berhasil membangun observasi pemerintah selama 5 tahun. Pada masa pemerintahannya terjadi beberapa kekerasan, kerusakan gereja Kristen, pemaksaan orang Kristen dan orang Yahudi untuk memakai jubah, dan membunuh beberapa wazir. Kebijakan tersebut menimbulkan perang salib. Pada masa ini kemunduran dan keruntuhan dinasti Fatimiyah dimulai. Adapun bukti peninggalan dinasti Fatimiyah itu adalah Masjid Al-Azhar, Masjid Hakim bi Amrillah atau pintu kemenangan, bab futu atau penaklukan, serta bab hilaf. Itu yang bisa saya sampaikan, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Sofia. Untuk materi berikutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai dinasti Buahiyah. Dinasti Buahiyah mencapai masa kejayaan pada pemerintahan Adhud al-Daulah, putra Ruk al-Daulah atau Hasan. Raja-raja yang berkuasa pada dinasti Buahiyah, yang pertama Mu'izz al-Daulah atau Ahmad bin Buaih tahun 945 sampai 967 Masehi. Yang kedua Izz al-Daulah tahun 967 sampai 978 Masehi. Yang ketiga Adud al-Daulah 978 sampai 983 Masehi. Yang keempat Syam al-Daulah 983 sampai 987 Masehi. Yang terakhir adalah Syaraf al-Daulah tahun 987 sampai 989 Masehi. Masa kehancuran dinasti Buahiyah yang menyebabkan kehancuran mempunyai dua faktor, internal dan eksternal. Faktor internal adalah perpecahan yang terjadi di kalangan anak cucu penguasa membawa kepada peperangan di antara mereka sendiri yang seterusnya mengancam kekuatan mereka. Sedangkan faktor eksternal, gencar serangan Bizantium ke dunia Islam. Semakin banyak dinasti yang membebaskan
dari kekuasaan pusat di Baghdad dan diserang dari dinasti Saljuk. Selanjutnya akan saya berikan presentasi kepada Yohana. Kepada Yohana, dipersilahkan. Selanjutnya ada dinasti Murabitun yang dimulai pada 1056 sampai 1147. Istilah Murabitun diambil dari kata ribat yang berarti suatu tempat peribadatan dan pengajian yang didirikan oleh Abdullah bin Yasin, seorang ulama yang berasal dari Maroko Utara. Tujuan oleh Tashifin pada 1061 sampai 1106 Masehi. Karena ia berhasil memperluas kekuasaannya ke daerah Fes, Tlemcen, dan Aljazair hingga ke pegunungan Kabiles. Kemajuan Morabitun tidak hanya dalam memperluas wilayah, tetapi juga di bidang yang lain seperti pembangunan masjid dan istana megah di Marakisi. Selanjutnya dinasti Saljuk dimulai dari 1077 sampai 1307 Masehi. Dinasti Saljuk dipimpin oleh suku Oghuz Turki yang berasal dari Asia Tengah. Bangsa Saljuk berhasil membangun Kekaisaran Saljuk Agung yang wilayahnya dari Anatolia Selatan. Karena luasnya wilayah kekuasaan Saljuk, hingga akhirnya dibagi jadi 5 bagian. Yang pertama Saljuk Iran, lalu Saljuk Iran dan Kurdistan, yang keempat Saljuk Suriah, yang kelima Saljuk Ru'um. Pada masa dinasti Saljuk, ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Yohana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Akma. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang dinasti Ayyubiyah. Masa kerajaan dan peradaban dinasti Ayyubiyah mengalami masa kejayaan di tangan Sahaluddin Al-Ayyubi. Raja-raja yang berkuasa yang pertama ada Sahaluddin Yusuf Al-Ayyubi, yang kedua Al-Aziz Imad Al-Din, yang ketiga Al-Mansur Muhammad, yang keempat Al-Adil Syaf Al-Din, yang kelima Al-Kamil Muhammad, yang keenam Abu Bakar Al-Adil II. Masa kejayaan dan peradaban dinasti Ayyubiyah mengalami masa kejayaan di masa dinasti Ayyubi ini banyak dihabiskan untuk membela Islam dari tentara salib. Kemajuan ini ditandai dengan strategi yang baik dan senjata-senjata yang digunakan. Masa kehancuran Al-Kamil meninggal pada tahun 1238 Masehi. Dinasti Ayyubiyah berada di ambang kehancuran. Hal ini dapat ditandai oleh pertentangan yang terjadi di kalangan internal. 1250 Masehi, keluarga Ayyubiyah diruntuhkan oleh sebuah pemberontakan salah satu resimen Mamluk tersebut. Keruntuhan dinasti Ayyubiyah terjadi Muwahhidun adalah sebuah dinasti Islam yang pernah berjaya di kawasan Afrika Utara dan Spanyol selama lebih dari 1 abad, yaitu sejak tahun 515 Hijriah sampai 1120 Masehi. Dinasti ini didirikan pada tahun 1114 Masehi berdasarkan ajaran pendirinya, yakni Muhammad bin Tumar, yang dikenal dengan sebutan Ibnu Tumar. Dinasti Al-Muwahhidun yang berarti golongan berpaham tauhid didasarkan atas prinsip dakwah. Ibnu Tumar yang memerangi faham ad-tassim yang menganggap bahwa Tuhan mempunyai bentuk antropomorfisme yang berkembang di Afrika Utara pada masa itu di bawah kekuasaan dinasti Al-Murabitun. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan kembali tentang dinasti Delhi. Dinasti Delhi terletak di India Utara. Dinasti Delhi mengalami 5 kali pergantian kepemimpinan, yaitu dinasti Mamluk, dinasti Khalji, dinasti Tughlaq, dinasti Sayyid, dan dinasti Lodi. Pada periode pertama, Delhi dipimpin Mamluk selama 84 tahun.
Mamluk merupakan keturunan Kutbuddin Aybak, seorang budak dari Turki. Dinasti Khalji dari Afghanistan memerintah selama 30 tahun. Dinasti Tughluq memerintah sampai 93 tahun. Sedangkan dinasti Sayyid selama 37 tahun. Penguasa terakhir Delhi adalah dinasti Lodi yang memerintah selama 75 tahun. Peninggalan dinasti Delhi antara lain adalah Masjid Kuwait Al-Islam dan Kutub Minar yang berupa menara di Lal Kot, India. Baiklah, yang terakhir akan saya kembalikan kepada Dwi Ramadhani Tanganma. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, selanjutnya dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk merupakan sebuah kerajaan Islam yang memerintah di Mesir pada saat dunia Islam tengah mengalami desentralisasi dan disintegrasi politik. Kekuasaan Mamluk di Mesir dimulai ketika terjadi perpecahan kekuasaan di kalangan anggota keluarga Salahuddin Al-Ayyubi, pendiri dinasti Ayyubi. Dinasti Mamluk di Mesir sangat berjasa dalam mengembangkan dan mempertahankan dunia Islam. Kesultanan Mamluk mencapai masa yang damai di bawah kekuasaan Sultan Al-Nasir Muhammad. Masa kemunduran dan kehancuran dinasti Mamluk mempunyai dua faktor, yaitu faktor internal. Dinasti Mamluk mengalami kehancuran sementara masuk budak dari Sirkasia. Yang kedua, faktor eksternal. Dinasti Mamluk kalah melawan pasukan Utsmani dalam pertempuran yang menentukan di luar kota Kairo. Baiklah, hanya segitu materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke... Baiklah, terima kasih kepada Akma yang telah menyampaikan presentasi terakhir kita. Mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pembaca atau mempresentasikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya selaku moderator meminta maaf apabila saya memiliki kesalahan dalam membawa presentasi kali ini. Saya ucapkan selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.